Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, walaupun sudah dikenal ya, dan sudah memperkenalkan diri sesuai hukum acara, silakan memperkenalkan diri lagi dan siapa saja yang hadir bersama pemohon, silakan. Nama saya Basuki Cahayapurnama, sedang menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Saya dampingi oleh staf saya, Saudara Rian. Baik, sesuai dengan berita acara penundaan sidang yang lalu, bahwa persidangan hari ini adalah untuk perbaikan permohonan dari pemohon. Beberapa catatan yang disampaikan oleh majelis panel, mungkin ada beberapa hal yang diambil seluruhnya atau sebagian, atau mungkin ada pandangan atau pendapat lain dari pemohon. Misalnya dari majelis panel mempermasalahkan legal standing dari pemohon, ya apakah sebagai perorangan warga negara atau sebagai gubernur atau mungkin sebagai calon atau mungkin ada pendapat lain. Kemudian begitu juga yang terkait dengan substansi dari permohonan pemohon yang begitu banyak disampaikan oleh majelis panel pada sidang yang lalu. Persilakan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kebaikan Majelis Hakim dalam memberikan saran perbaikan kepada saya. Berikut adalah perbaikannya. Memperjelas pasal yang diujikan Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 huruf A saja. Terus menajamkan legal standing warga negara yang saat ini sedang menjabat sebagai Gubernur DKI. Ada presiden putusan MK tahun 2008 oleh Dr. Andes Haji Sarudin ZPSH dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Lampung. Menambahkan batu uji Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 3. Terus juga menajamkan penjelasan kerugian hak konstitusional pemohon. Terus alih-alih memotong masa jabatan pemohon, sebaiknya menguatkan fungsi Bawaslu. Terus juga melakukan revisi petitum sesuai saran Majelis Hakim. Inti perbaikan atau batu uji Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ditambahkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penambahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Undang-Undang 1945 pasal 28D ayat 1 dan ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selanjutnya, jika Yang Mulia Hakim tidak keberatan, izinkan pemohon bisa membacakan secara lengkap perbaikan yang sesuai saran dari Majelis Hakim. Perbaikan aja. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian pasal 70 ayat 3 huruf A Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun permohonan diajukan dengan dalil-dalil dan dasar hukum sebagai berikut. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 1 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kedudukan hukum pemohon. Kedudukan hukum legal standing telah diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK, yakni pemohon sebagai perorangan wakil negara Indonesia yang saat ini sedang menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta merupakan pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK tersebut, terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu A. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon. B. Adanya hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Bahwa karena itu, pemohon menguraikan kedudukan hukum pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara sebagai berikut. Pertama, kualifikasi sebagai pemohon, bahwa pemohon berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk atas nama pemohon. Dan selain itu, pemohon saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta, meneruskan masa jabatan Gubernur pendahulu pemohon untuk masa jabatan tahun 2012 sampai dengan 2017. Bukti P8. Jabatan pemohon akan berakhir pada sekitar Oktober 2017. Dengan demikian, pemohon telah memenuhi kedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat pemohon terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, CQ Yang Mulia Panel Hakim, yang telah memberikan nasihat yang sangat bijaksana kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan, khususnya pada bagian kedudukan hukum legal standing pemohon, maka perkenankanlah pemohon mengutip adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 garis miring PUU strip 6 Romawi garis miring 2008 yang diucapkan pada 4 Agustus 2008 yang diajukan oleh Dr. Andes Haji Sarudin ZPSH dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Lampung periode 2004-2009 yang telah diterima kedudukan hukumnya legal standing dalam menguji Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, kerugian konstitusional pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 syarat sebagaimana putusan MK nomor 006 garis miring PUU strip 3 Romawi strip garis miring 2005 dan nomor 011 garis miring PUU strip 5 Romawi garis miring 2007, yaitu sebagai berikut. A. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. B. Bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. C. Bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. D. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa terkait dengan poin di atas, berikut adalah penjabaran kerugian konstitusional pemohon. A. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Undang-Undang Dasar pasal 28D ayat 1 dan ayat 3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pemohon berpendapat bahwa pemohon yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang nantinya akan menjadi calon kepala daerah petahana harus melaksanakan tanggung jawab pemohon yang diatur di Undang-Undang Dasar
1945 bahwa pemohon adalah kepala pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang dipilih secara demokratis, di mana pada saat pemilihan kepala daerah 2012 yang lalu, pemohon terpilih sebagai wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta sebelum akhirnya sekarang menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Pemohon memiliki hak yang diatur dalam konstitusi untuk memerintah secara penuh dan menjalankan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai hasil dari pemilihan yang demokratis dengan jangka waktu yang penuh, yakni 5 tahun lamanya. Hal ini sejalan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau Undang-Undang Pemda, bukti P9, yang mana pada pasal 60 telah mengatur bahwa masa jabatan gubernur adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan. Bahwa oleh karena itu pemohon berpendapat bahwa dengan adanya penafsiran dari pasal 70 ayat 3 huruf A Undang-Undang Pilkada yang mewajibkan pemohon untuk mengambil cuti pada masa kampanye di pemilihan kepala daerah serentak 2017 mulai dari tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 telah melanggar hak konstitusional pemohon sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini. B. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Menurut pemohon, hak konstitusional dapat dirugikan dengan adanya penafsiran terhadap pasal 70 ayat 3 huruf A dari Undang-Undang Pilkada yang mengatur gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan A. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Menurut pemohon, Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 huruf A tersebut dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye di pemilihan serentak 2017, yaitu sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2017, bukti P2, maka pemohon diwajibkan untuk cuti selama kurun waktu tersebut. Penafsiran tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pemohon, dikarenakan pemohon yang dipilih secara demokratis selayaknya menjabat selama 5 tahun sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Pemda. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Penafsiran pasal 70 ayat 3 huruf A yang mewajibkan pemohon untuk cuti telah merugikan pemohon yang saat ini menjabat selaku gubernur sebagai hasil dari pemilihan langsung secara demokratis dengan masa jabatan selama 5 tahun sejak pelantikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemda pasal 60. Kewajiban pemohon untuk cuti telah merugikan hak pemohon untuk bekerja menuntaskan amanah rakyat hasil pemilihan langsung. Pemohon berpotensi dirugikan haknya dengan diwajibkan cuti selama kurang lebih 4 bulan sampai dengan 6 bulan apabila pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta berlangsung 2 putaran. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penafsiran Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 huruf A yang mewajibkan pemohon untuk cuti menyebabkan adanya perbedaan kedudukan di dalam hukum, khususnya dalam ketentuan antara masa jabatan pemohon yang berpotensi dikurangi selama 4-6 bulan dibandingkan dengan masa jabatan presiden. Padahal prinsipnya jabatan gubernur, jabatan presiden adalah memerintah demi memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon selaku kepanjangan tangan dari presiden di DKI Jakarta berpandangan bahwa sudah selayaknya pejabat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melaksanakan tugasnya secara penuh di dalam masa 5 tahun sejak dilantik. Ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun.
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 dan ayat 3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Penafsiran Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 huruf A yang mewajibkan pemohon untuk cuti menyebabkan pemohon merasakan tiadanya pelindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dikarenakan pemohon selaku gubernur sebagai hasil dari pemilihan langsung secara demokratis dengan masa jabatan selama 5 tahun sejak pelantikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemda pasal 60. Kewajiban pemohon untuk cuti telah merugikan hak pemohon untuk bekerja menuntaskan amanah rakyat hasil pemilihan langsung. Pemohon berpotensi dirugikan haknya dengan diwajibkan cuti selama kurang lebih 4 bulan sampai dengan 6 bulan apabila pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta berlangsung 2 putaran. Pemohon sekali selaku kepanjangan tangan dari Presiden di DKI Jakarta berpandangan bahwa sudah selayaknya pejabat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melaksanakan tugasnya secara penuh di dalam masa 5 tahun sejak dilantik. Ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 yang mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. C. Bahwa kerugian hak konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Penafsiran Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 huruf A yang mewajibkan pemohon untuk cuti akan menyebabkan pada saat masa kampanye yakni 26 Oktober sampai dengan 11 Februari 2017 pemohon akan dirugikan hak konstitusional sebagaimana dijelaskan di atas. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon berpandangan bahwa dengan adanya penafsiran ketentuan pasal 70 ayat 3 huruf A Undang-Undang Pilkada tersebut yang mewajibkan pemohon untuk cuti selama masa kampanye sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijabarkan di atas dengan diwajibkan untuk cuti sekitar 4 sampai 6 bulan serta dihambat dari menjabat secara penuh selama 5 tahun sampai dengan akhir masa jabatan. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Pemohon berpendapat sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim menerima permohonan ini dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, maka kerugian hak konstitusional sebagaimana dijabarkan di atas tidak akan terjadi. Karenanya dengan hormat pemohon meminta agar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Saya akan teruskan Yang Mulia Hakim. Alasan permohonan pengujian. Norma Undang-Undang Pilkada. Pemohon ada pengujian materi terhadap pasal 70 ayat 3 huruf A yang mana tafsiran dapat bertentangan dengan Undang Dasar 1945 yang berbunyi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan A. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Norma Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 huruf A tersebut dapat ditafsirkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara. Pemohon berpandangan bahwa penafsiran seperti ini jelas bertentangan dengan hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 dan ayat 3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sebagaimana telah pemohon jelaskan dalam bagian B kedudukan hukum pemohon di atas, penafsiran pasal 70 ayat 3 huruf A
yang mewajibkan pemohon untuk cuti telah melanggar hak konstitusional pemohon yang telah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 di atas dan telah merugikan pemohon yang saat ini menjabat selaku gubernur sebagai hasil dari pemilihan langsung secara demokratis dalam masa jabatan selama 5 tahun. Kewajiban pemohon untuk cuti telah merugikan hak pemohon untuk bekerja menuntaskan amanah rakyat. Apabila pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta berlangsung 2 putaran, maka diwajibkan cuti sampai 6 bulan. Padahal prinsipnya, jabatan gubernur dan jabatan presiden adalah memerintah demi kemajuan kesejahteraan umum. Kerugian konstitusional yang pemohon alami juga dialami oleh Gubernur Aceh, Jaini Abdullah, yang akan maju di pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh berikutnya. Sebagaimana ada pada berita metronews.com dengan tautan yang juga pemohon sertakan sebagai bukti pemohon, bukti P10. Mengutip berita tersebut, menurut Gubernur Aceh, Jaini Abdullah, ketentuan soal cuti petahana akan mengganggu kinerja daerah yang kepala daerahnya kembali maju dalam pilkada. Dengan adanya penafsiran Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 huruf A, bahwa cuti ini wajib dilaksanakan oleh pemohon, maka pemohon yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan akan mendaftarkan diri kembali sebagai calon kepala daerah Provinsi DKI Jakarta pada pemilihan serentak 2017 diwajibkan untuk cuti dari jabatan pemohon selama masa kampanye di pemilihan serentak 2017, yaitu sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017. Pemohon pada saat menjabat sebagai gubernur menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia pada pemilihan umum 2014 telah diangkat sumpah jabatan, yakni demi Allah atau Tuhan saya bersumpah atau berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Di situ terdapat frasa berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Selaku pejabat publik, pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana, di mana aspek yang paling penting untuk memastikan tanggung jawab tersebut adalah pada proses penganggaran yang akan berlangsung selama masa kampanye. Kesemuanya dilaksanakan oleh pemohon selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 tahun terhitung sejak pelantikan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pemda pasal 60. Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional pemohon akan terlindungi serta kerugian konstitusional yang akan dialami pemohon tidak akan terjadi apabila dapat ditafsirkan bahwa cuti yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 huruf A ini merupakan hak yang sifatnya opsional. Sekiranya pun dengan tidak mengambil cuti ini, pemohon dianggap tidak melakukan kampanye untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Pemohon siap dengan konsekuensi pilihan tersebut. Pemohon lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pemohon untuk cuti dalam masa kampanye dan fokus bekerja menata daerah DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4 serta memastikan warga yang dipimpin oleh pemohon merasakan hasil nyata dari pemerintah daerah DKI Jakarta. 4. Jabatan gubernur yang saat ini diemban pemohon telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4, yakni gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemohon berpendapat bahwa pemohon yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang nantinya akan menjadi calon kepala daerah petahana harus melaksanakan tanggung jawab pemohon yang diatur di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemohon adalah kepala pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang dipilih secara demokratis, di mana pada saat pemilihan kepala daerah 2012 yang lalu pemohon terpilih sebagai Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebelum akhirnya sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Penafsiran Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 huruf A yang mewajibkan pemohon untuk cuti telah merugikan hak pemohon untuk bekerja menuntaskan amanah rakyat hasil pemilihan langsung. Pemohon berpotensi dirugikan haknya dengan diwajibkan cuti selama kurang lebih 4 bulan sampai dengan 6 bulan apabila pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta berlangsung 2 putaran. Padahal pemohon yang saat ini menjabat gubernur selaku kepala dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
wajib untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.